Yo, balik lagi sama gue di channel Metin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP, teman-teman ya. Jadi kemarin itu juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga Shiba. Sebelumnya adanya Bong gitu ya, ada Cardano, ada Phil gitu ya. Jadi mungkin next video akan saya upload atau bahas Polkadot. Ya, Polkadot udah lama saya nggak bahas. Kemudian apalagi what else, teman-teman, coba komen ya, kira-kira apalagi altcoin yang pengen saya bahas gitu. Untuk ya menjelang akhir bulan September ini dan menyambut bulan Oktober, ya overall di sini Fear and Greed Index ini sedikit lagi memasuki fase grid, teman-teman. Dan overall di sini altcoin juga masih di 24 jam terakhir ada yang masih melawan arus, masih nanjak naik, ada juga yang sudah mulai habis gas atau sideway dulu setidaknya gitu ya. Bitcoinnya pun tentu masih ada kenaikan sedikit, teman-teman, karena rilis data yang setelah rilis data muncul tadi malam gitu ya. Dan ya kita langsung bahas aja ke inti videonya, yaitu Bitcoin, teman-teman. Nah, Bitcoinnya gimana nih? Kita kemarin itu ada lihat, sebentar coba kita cek dulu, teman-teman ya, biar lebih enak di sini. Oke ya, di sini kita cek dulu untuk ETF flow-nya seperti apa. Ya, di sini ya, di per 27 September, tentu ini masih tren yang sangat positif nih. 494 juta US dollar nih. Ini adalah inflow terbesar dalam 2 minggu terakhir, teman-teman. Ya tuh, 27 September ini adalah inflow terbesar tuh. Semuanya beli, teman-teman. Nih, semuanya beli. Ya walaupun memang ada beberapa sih yang nggak beli, cuman mostly melakukan pembelian nih. Ya sekitar 80-90% lah dari institusi-institusi ini melakukan pembelian, dan ini merupakan tren yang sangat-sangat positif gitu ya, menyambut akhir September 2024. Jadi kalau kita lihat secara inflow Bitcoinnya pun ETF masih oke banget. Tinggal kita lihat untuk marketnya gimana nih. Marketnya tentu bereaksi juga positif nih, teman-teman, untuk secara daily time frame. Dimana di sini terakhir kali ya adanya sebuah channel dan mampu di break. Ya breaknya pun impulsif, dan di sini adanya bullish engulfing. Tapi next candlenya di sini kita lihat mulai bertahap nih. Ya, mulai struggling dia testing new area. Ini adalah area supply, yaitu di sekitar 66.500-an dolar. Sempat adanya rejection dan closing di 65.700-an dolar. Jadi kalau terus-terusan kita lihat beberapa hari ini dia tidak mampu atau belum mampu break dari area sini, maka possible setidaknya kita akan melihat dia retracement dulu. Nah ya, untuk target retracementnya kita bisa pantau ya, teman-teman, even sampai di sini 64.500-an dolar. Before dia benar-benar akan tes ke area krusial ini. Ya, trendline keramat tuh. Trendline keramat. Nah, ya. Dimana sebelumnya ini beberapa kali ke atas sudah mendapatkan rejection strong. Ini di sekitar, kalau sekarang ya, ini di sekitar level 68.000 dolar. Untuk trendline keramatnya dari si Bitcoin. Ya, jadi kalau misalkan trennya sekuat itu, ya udah dia cuma testing 64.000-an dolar aja udah lanjut mantul lagi gitu. Kalau memang kita mendapatkan retracement. Tapi kalau misalkan dia terkoreksi lebih dalam, maka kita bisa ekspektasikan sejauh-jauhnya itu di sekitaran 61.000-an dolar. Ya, teman-teman, sejauh-jauhnya kita bisa expect di sekitar 61.000-an dolar before dia going up. Ya, kenapa sejauh ini bisa berkaca juga pada movement sebelumnya. Secara daily time frame yang kemarin juga sudah saya sampaikan nih. Ya, oke, dia break. Wah, cuman bikin tail candle. Ya, closing di bawah. Naik lagi tail candle, closing di bawah, naik lagi tail candle, closing di bawah, dan akhirnya dia grab liquiditas di bawah sebelum benar-benar rebound atau pumping to the moon, teman-teman. Jadi masih adanya skenario seperti ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu perhatikan sekali lagi. Ya, jadi kalau misalkan trennya sekuat itu, kita bisa pantau di sekitar 64.000-an dolar, atau memang dia udah jepret atas, dia mau jepret bawah, ya let's say di sekitar 61.000-an sampai 62.000 dolar, itu bisa menjadi area yang bisa divisit sama si Bitcoin. Tapi ya perlu sesuatu yang bisa men-trigger, entah itu bad news atau apa yang bisa men-trigger sampai dia drop sedalam-dalamnya di 61.000 dolar. Tapi yang perlu saya garis bawah, tapi kalau misalkan dalam 1 minggu ke depan nggak ada berita atau sesuatu yang bisa men-trigger market sehingga dia buang barang, maka kalau adanya koreksi pun hanya sekedar retracement, ya kita cuma bisa expect sampai sekitar 64.000-an dolar aja dia udah bisa mantul lagi. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan dan di note untuk si Bitcoin secara daily time frame. Ya, overall still bullish gitu ya. Ini beberapa area pun udah di break, tinggal mungkin kita lihat retracementnya sedalam apa. Ya, jadi kalau misalkan balik lagi retracement ada tapi tren masih sangat kuat,
kita bisa hanya mengekspektasikan dia testing di bagian atas di sekitar 64 ribuan dolar aja udah lanjut mantul lagi ya. Untuk secara hourly gimana bro? Oke, kita coba lihat secara hourly-nya. Yes ya, hourly-nya sebenarnya di sini cukup clear. Dia break, retest, lanjut naik. Ya, ini beberapa kali dia mulai struggling. Tentu bisa sekali diperhatikan ya untuk movement-nya dari si Bitcoin secara hourly. Either dia memang dari sini mencoba dobrak bikin tail candle ke bawah lagi, mencoba dobrak lagi bikin tail candle lagi gitu ya. Ini kalau terus-terusan kayak gini, maka possible untuk dia koreksi dulu before dia benar-benar akhirnya mengalami pemantulan. Ya, beda cerita kalau memang akhirnya dia di push ya, bahkan closing di atas 68.000. Nah, ini ketika retracement sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk dia ya possible untuk bikin new ATH bahkan di Oktober gitu. Itu possible banget teman-teman. Ya, jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk beberapa hal ini untuk ngenengin Bitcoin secara time frame 4 jam. Karena ya ini adalah SNR sebelumnya sangat simple ya, kita menggunakan SNR sebelumnya aja untuk target dia retracement sampai mana gitu ya. Even dia mungkin sedikit lebih bawah pun ya, ini cuma sekedar likuiditas untuk dia sebelum going up lagi secara time frame 4 jamnya. Oke, kalau kita lihat time frame 1 jam gimana lebih detail lagi. Nah, ini 1 jamnya kita bisa lihat ya. Ini drop signifikan. Ini coba saya hapus ya. Ini dari si Bitcoinnya drop signifikan, tapi mantulnya ini udah mulai korektif. Ini juga, tapi dia berhasil create higher high. Selama dia mampu bertahan di atas EMA21 nih, ya berarti trennya itu sangat-sangat positif untuk dia bikin higher high baru. Sama seperti ini, kita bisa lihat ya di sini. Ini high, di break higher high baru. Higher high baru dia turun di retracement EMA21, break lagi higher high baru lagi gitu ya. Jadi once dari area sini nantinya mampu di break pun ya setidaknya dia visit ya mendekati 68.000 teman-teman. Ya entah memang dia seperti ini, oke dia retestment dulu, weekend seperti ini gitu ya, baru nanti koreksi lagi, atau akhirnya dia mulai terbreakdown. Nah itu kita bisa pantau area-area bawah yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian ya. Jadi ini untuk beberapa skenario yang bisa diperhatikan untuk prepare ya, untuk teman-teman yang memanfaatkan trading ataupun scalping ataupun mungkin siap-siap tunggu bawah untuk buyback di spot ya, it's okay ya teman-teman, tergantung dari pilihan masing-masing kembali. Ya kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoinnya. Dan ya di sini kita akan bahas untuk PP. Sebelum itu ini saya bahas di salah satu exchange yaitu Coinex teman-teman. Dia lagi mengadakan deposit dan trade pada token hamster nih ya. Ini share $5.000 price pool. Wah ini sekitar 75 sampai 80 juta teman-teman. Di sini ada listing bonusnya. Jadi kalau kalian yang mau join silahkan join teman-teman ya di Coinex. Oke. Kemudian sedikit bahas Coinex juga ya, di sini kalian bisa trading dimanapun, entah kalian mau download di Apple Store, Google Play, ya Android, APK juga bisa nih. Ya jadi ini tampilan websitenya, mereka juga punya CET yaitu adalah Coinex token. Jadi mereka punya tokennya sendiri sama seperti Binance itu punya BNB. Nah Coinex ini punya CET. Ya ini sempat saya sharingkan juga di video saya yang lalu. Dan ya di sini jangan lupa juga bisa kalian follow beberapa sosial medianya mereka seperti Telegram, Twitter gitu ya, untuk mengetahui update-update terbaru. Dan juga di sini ada bonus eksklusif untuk newcomer. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru daftar nanti akan mendapatkan bonus juga, tinggal kalian ikutin tata caranya seperti apa. Ya biasanya dapat bonus dan juga fee-nya nanti akan kena potongan. Kurang lebih seperti itu. Dan ya kita akan lihat ya dari sini sebentar teman-teman ya, future trading. Kita lihat dulu di sini, kita buka tampilannya seperti ini ya. Ya. Kemudian kita cari PP. Nah, ini udah ada teman-teman. PP dia ada juga ya. Jadi memang dari Coinex ini bisa terbilang up to date dan juga lengkap untuk koin-koinnya atau token-tokennya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah untuk si PP ya. Untuk PP ini sendiri gimana? Naiknya juga sudah signifikan, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih kalau kita lihat ini mirip-mirip sama Shiba ya. Dan good newsnya apa? Di sini kita bisa hubungkan sebuah trendline. Ini coba saya tandain dengan warna kuning ya biar lebih jelas. Trendline resistance, and then di sini adanya trendline support. Ya. Di sini trendline resistance, trendline support terbentuk seperti sebuah falling wedge besar secara daily time frame dan udah mampu di break. Ya breakoutnya pun ini signifikan banget teman-teman. Wah ada melintas pesawat terbang teman-teman ya. Apakah ini pertanda menjelang Oktober benar-benar akan to the moon nih? Ya tuh iklan sebentar guys. Ya oke.
Kita lanjut, ini breaknya pun kita bisa lihat strong sekitar 40%. Kita bisa lihat nih, ini strong banget breaknya 40% teman-teman untuk si PP gitu ya. Nah untuk sekarang pantauannya ini adalah ada area untuk supply-nya dia. Ini ada area supply-nya dia ya. Ini di sekitar berapa bro? Ini di sekitar 0,01169 sampai 123128 dolar. Ya, jadi perhatikan dulu area ini, apakah area ini mampu secepat mungkin di break sama si PP. So kalau memang dia mampu secepat mungkin untuk break, itu ketika areanya bisa di reclaim, mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian ya di sini. Seperti ini nih, mampu di break, di reclaim untuk dia lanjut going up lagi ya. Kurang lebih seperti ini gambaran simpelnya untuk PP secara daily time frame. Ini menjadi area yang wajib sekali untuk di untuk di reclaim gitu ya. Tapi kalau area ini akhirnya dia gagal, maka kita akan mendapatkan rejection dan setidaknya dia akan mendapatkan koreksi dulu ya, koreksi dulu before dia benar-benar mampu reclaim. Ya view-nya sama untuk dia break dulu dari si syarat area pentingnya nih untuk PP secara daily. Nah kalau begini gimana bro? Kita bisa gunakan juga ya dari internalnya nih ya. Kita bisa lihat dari retracement terakhir ke potensi swing high terakhirnya dia nih ya. Maka kita akan coba saya tandain dengan pakai rectangle ya, 0,3 sampai 0,6. Oke, berarti Fibonya akan saya hapus. Nah di sini ya, ini box warna putih saya tandain. Ini bisa menjadi area yang bisa dipantau. Plus kalau saya extend ke samping, ini sebelumnya menjadi neckline dari si double bottomnya nih. Ini bottom 1, ini bottom kedua, mampu di break gitu ya. Either dia memang bisa koreksi sedalam itu. Ya balik lagi, ini kan cukup dalam ya teman-teman. Ini kalau kita ukur dari situ ke bawah juga ini sekitar 13 sampai 15% loh turunnya, koreksinya gitu ya. Apakah mungkin? Mungkin. Ya nggak ada yang mustahil di dunia kripto. Tapi balik lagi, ini cenderung masih strong banget bullishnya. Kemungkinan kalau misalkan pun dia retracement, kita bisa lihat di lower time frame-nya. Ya cuman ini the bigger picture-nya di higher time frame kita bisa pantau. Kalau saya extend pun ini SNR pada previous area juga. Jadi ini area strongnya. Nah kalau misalkan kita melihat coba potensi terdekat di lower time frame gimana. Nah ini baru kelihatan lebih jelas. Ini sangat-sangat impulsif naiknya. Ya kita bisa lihat once dia break, retest, naiknya impulsif. Ya ini retest ada impulsif lagi, ini retest impulsif lagi gitu ya. Jadi kalaupun dia akhirnya koreksi, kita setidaknya pantau dulu area ini. Ini creating base dia terakhir ya. Ini di 0,01048 sampai 1077 dolar untuk si PP gitu. Jadi kalaupun dia tidak sedalam ini, ya mengambil koreksinya tidak sedalam area yang tadi saya mention secara daily time frame, maka ini bisa menjadi alternatif yang bisa kalian pantau. Ya ketika memang PP mendapatkan rejection dulu before dia going up lagi, ngetes area strongnya dia untuk si PP secara time frame 4 jam. Nah kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Karena ini so far masih strong banget, kita bisa lihat ya di sini. Sebentar, bentar mana ya? Nah ini ya, di sini. Ini movementnya waktu dia creating base naik signifikan. Kemudian di sini creating base lagi naik signifikan gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang hanya terhenti sebatas ini, maka kita bisa pantau area bawah ini. Ini area pertama dan ini area kedua. Ya untuk yang nanyain PP. Ya jadi so far masih so good, dan untuk the bigger picture-nya kita kembali lagi PP. Next peluang untuk dia ketika mampu break ya dari box ungu ini akan fly higher. Setidaknya akan testing new target di sini. Ini coba saya akan tandain dulu ya. Ya ini di sekitar 0,01444 sampai 15111 dolar untuk PP. Ya ini udah deket banget dengan previous ATH-nya. Baru nanti area ini mampu di break baru ke ATH-nya. Jadi ini dulu aja dua area target krusial yang perlu kita pantau untuk PP. Berikut juga dengan target area retracement-nya. Kita lihat daily dan juga secara time frame 4 jam. Kira-kira di area berapa sih dia kalau koreksi atau retracement bisa kita tunggu ya, atau pantau areanya. Itu aja teman-teman untuk pembahasan PP. Hope soon PP bisa benar-benar lanjut to the moon ya, mendekati ATH lamanya. Dan ya congratulations sekali lagi, mungkin yang kemarin fase koreksi, korektif dan lain sebagainya sideway di sini teman-teman udah ada buyback, ada akumulasi, ya tinggal
hold aja, kurang lebih seperti itu gambarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buyback lagi atau masuk lagi, tunggu ketika dia koreksi. Kurang lebih seperti itu simpelnya untuk PP dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.